Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngulik Horor. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Setahun Menikmati Indahnya Asrama Horor. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, saya ingin menyapa-nyapa kepada teman-teman setia Ngulik Horor. Tapi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu nama-nama dari kalian. Yang terpenting, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah mensupport channel Ngulik Horor ini. Semoga channel ini kedepannya semakin lebih baik lagi, dan tentunya bisa menghibur kepada teman-teman yang sudah setia mendengarkan Ngulik Horor. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua diberikan keselamatan dalam membacakan cerita yang sangat menyeramkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan ini dia Ngulik Horor. Mie instan dan kopi yang aku seduh sudah habis. Saatnya masuk kamar dan melanjutkan penyusunan laporan. Suara mesin tik dari kamar si kembar sudah tidak terdengar lagi. Berarti cuma aku nih yang melek. Sebodoh amatlah. Mending ngelanjut lagi ngetik laporan. Tik tok, tik tok, tik tok. Jam berdetak sudah menunjukkan jam 4 pagi. Wow, aku sukses jadi kalong hari ini. Laptop segera aku matikan dan bersiap melakukan ibadah subuh. Udara pagi dan airnya yang dingin menjadikan mata semakin lebar. Kalau udah gini, kapan tidur? Untungnya hari ini jam kuliah masuk kelas siang. Tidur bentar, bisa kali ya? Neng. Siapa itu yang memanggilku? Aku noleh ke kanan ke kiri, tidak ada siapapun. Warga kosan juga belum ada yang bangun. Apa itu Nyai Nah yang ketemu waktu masak mie ya? Tapi kok suaranya dari lantai 1? Jam segini di lantai 1 mana ada kehidupan. Udah masuk kamar aja. Setelah ambil air wudhu, aku masuk ke kamar. Oh iya, kamarku ini depan persis dengan ruang TV. Biasanya anak kosan lebih sering kumpul ngobrol di depan TV. Aku bukannya nggak demen nonton TV atau nggak demen ngumpul lainnya. Hanya saja kebiasaan aku diam diri di kamar udah mendarah daging. Jadi ya yang ada aku dianggap Fred. Pelan aku jalan ke kamar. Tiba-tiba dari arah TV aku lihat sesosok makhluk dengan bentuk badan ular dengan kepala manusia. Matanya merah melotot ke arahku. Kampret! Hus! Aku teriak dan si Tiari keluar kamar. Kenapa lo Fit subuh-subuh teriak? Enggak, niatnya ngebangunin aja buat ibadah subuh. Pas mau masuk kamar, kejatuhan cicak. Jawabku ngebohong. Takut Tiari ketakutan. Romantis dikit lah. Bangunin tuh ngetuk pintu. Ini teriak. Iya deh. Iya maaf. Tir, yang lain lagi pulkam ya? Di sini cuma bertiga. Nanti siang Kak Ida balik dari Jepara. Kalau Kak Hilda kan emang balik buat ngurusin pernikahannya. 3 bulan lagi dia merit. Oh, gitu. Iya deh Tir. Gue masuk dulu mau subuhan. Maaf ya ngagetin tadi. Sekilas sesosok manusia ular tadi masih berdiri di dekat TV. Entah kenapa tatapan mata dia seolah gak suka aku di sini. Maklum aja. Mungkin aku yang kurang pamit. Segera aku menyelesaikan ibadah subuh.
dan lanjut tiduran di kasur. Ketika rebahan, tiba-tiba ada suara bisikan lagi. "Nak Fit, tidur dulu. Biarkan saya berjaga di mari. Sekalian bertemu sesepuh di tempat ini." "Iya Nek, terserah. Ngantuk udah nih mata." Di sisi lain, tepat jam 7:30 aku terbangun. Segera aku siap-siap pergi ke kampus. Lumayan, hari ini kuliahnya rada longgar, alias dosen yang ngajar gak ada yang killer. Setelah laptop masuk ke dalam tas, aku tutup kamar dan menguncinya. Aku sempat noleh lagi ke arah TV. Ternyata sepi. Saat ini kosan sepi gak ada orang. Tiara dan Tiari kebagian kuliah pagi, jadi sudah di kampus duluan. "Nek, nenek bule. Nenek mau ikut gak? Fit mau ngampus nih, udah siang." "Ngampus itu apa, Nak? Nak Fit mau kemana sudah rapi. Saya ada di sebelah kanan Nak Fit. Nak Fit lihat kemana?" "Hehe, maaf Nek, abisnya Fit bingung. Kenapa sampai sekarang Fit gak jelas lihat nenek di mana. Katanya nunggu Fit dah dewasa. Ini Fit udah 19 tahun loh Nek." "Wah, nenek PHP ih. Oh iya, maksud Fit ngampus tadi itu Fit pergi sekolah yang lebih tinggi. Beda kayak Ica yang masih sekolah dasar." "PHP itu apa ya Nak?" "Hehe, nggak deh Nek, bercanda. Tuh kan, Fit nanya nggak dijawab." "Nanti ya Nak, sabar. Belum waktunya nenek memperlihatkan seperti apa wujud nenek. Nenek mau di rumah saja. Hati-hati di jalan ya Nak." PHP mulu. Tahu ah. Ya udah Nek, hati-hati di rumah. Jangan kelayapan, ntar diculik lo." "Kelayapan itu apa ya Nak?" "Kelayapan itu pergi Nek. Udah ah, Fit kesiangan nih. Dah nenek." Aku pun segera menuruni tangga. Di depan kamar di dekat garasi ini, aku lihat ada seperti gapura kerajaan. Perasaan sewaktu datang juga gak ada gapura. Masa iya sehari langsung jadi kerajaan? Sesampai di kampus, aku ketemu teman kelas A. Kelas A itu yang kuliah pagi, sedangkan aku kelas B. Pas tepat waktu aku datang, terlihat Usi, Disti, dan Yunia sohib aku keluar kelas. "Mak, Gimana tadi Oskim? Siapa dosennya?" "Apa tonon teriak-teriak? Tadi kelasnya Pak Mus. Tanya Usino yang kena tegor." Hahaha. "Bodoh amat. Ngantuk kali mak, semalam begadang juga." "Iya loh. Begadang bukan nyusun laporan, tapi nonton drama. Nyesel gue ngasih film, tapi lo jadi malesan kuliah gini." "Emang film apaan Dis? Bagilah kalau ada yang baru. Suntuk gue di kosan baru. Di kosan tuh yang ngebaur kayak sama yang lain. Ada juga si kembar. Napa lo nggak ngebaur sih? Main sama kita-kita mulu. Nggak bosen apa?" "Introvert lo jangan kebangetan Fit. Beberapa bulan lagi udah pindah asrama kita." Iya mak. Pagi-pagi udah disemprot sana sini. Ngantuk tahu gue, semalam begadang nyusun laporan. Ya udah sono masuk. Ntar kena semprot Pak Mus juga lo. BTW, pangeran lo udah datang tuh. Cie. Udah ya, kita mau cabut." Aku menoleh ke belakang. Terlihat Arfi dengan suara gemerincing lonceng di tasnya. Ciri khas Arfi ini suara lonceng. Pernah aku tanya maksud lonceng itu apa. Jawabnya suka aja. Arfi ini anak kelas B, satu ruang sama aku. Semenjak semester 1, banyak temen yang suka ngepasang-masangin aku sama Arfi. Kalau ditanya kenapa aku gak mau, ya gimana ya, posisinya saat ini aku males ngapa-ngapain. Fisik Arfi masalah, aku rasa enggak. Karena setiap jalan bareng sama dia, entah tugas kelompok hawanya adem, aman. Bukan karena penampilan gede, gagah,
tinggi. Bukan, tapi ada sosok cantik yang mengikuti di belakang dia. Arfi sama seperti aku, punya teman gaib. Bedanya aku dekat dengan nenek bule. Sedangkan Arfi ada 3. Pernah suatu waktu aku ngobrol dengan teman gaibnya. Namanya Nyai Raksa. Nyai Raksa ini asalnya dari lautan. Jadi gak heran, tenaga dia hebat dibandingkan dengan jin darat. Sedangkan 2 teman gaibnya Arfi ini wujud hitam besar dan satunya harimau. Nyai Raksa ini kadang terlihat cemburu jika ada aku yang nempel sama Arfi. Geli juga sih kalau lihat Arfi jadi bingung milih nemenin Nyai Raksa atau ngerjain tugas sama aku. Bengong Fit, masuk kelas Gi. Tadi gue lihat ada Pak Joni jalan ke arah kelas. Sepertinya beliau ngegantiin Pak Mus ngajar. Oh iya Ar, bentar lagi masuk. Itu kenapa yang ikut Mbah Item? Mana Nyai Raksa? Hush, bukan Mbah Item namanya. Mentang-mentang badannya item. Mbah Arda itu. Nyai lagi duduk di kamar tadi. Kamu udah jelas ya lihat dia. Masih samar sih. Kami berdua pun akhirnya masuk ke dalam kelas. Aku pilih duduk di baris depan, sedangkan Arfi di tengah-tengah. Tak lama kemudian dosen aku, Pak Jo, masuk ke ruang kelas. Sebelum beliau duduk, aku melihat ada anak kecil pelontos lari-lari ke arah kaki Pak Jo. Bentuknya sih kecil, 40-an sentimeter. Kepalanya pelontos, mata merah dengan taring mata merah dengan taring panjang sampai lututnya. Aku rada serem sih lihat mukanya. Terus aku cuekin dan melihat ke arah Arfi. Bukan mau cari muka, soalnya yang paham soal beginian ya Arfi sama aku doang. Karena jarak duduk aku dan Arfi jauh, si Arfi akhirnya SMS aku. Itu tuyul bukan mau nyopet kok, cuma senang aja sama Pak Joni. Tuh lihat, sekarang dia milih ngilang gara-gara lihat Mbak Arda. Udah jangan takut ya, fokus ke pelajaran aja. Mbak Arda juga masih di sini sampai gue balik. Nanti baliknya jangan langsung pulang, ada yang mau gue omongin. Iya juga sih. Akhirnya si tuyul pilih pergi. Kok si Arfi kalimat SMS-nya jadi begini ya? Di sisi lain, kuliah Oskim akhirnya selesai. Pak Joni pun keluar ruangan. Aku masih duduk di kelas sampai semua keluar ruangan. Tadinya aku diajak Arin teman sekelas ke perpustakaan buat nyari referensi bahan laporan. Tapi aku cancel dengan alasan mau ketemu dosen. Arfi juga ikut keluar ruangan bersama senior FYI, kelas senior yang ikut perbaikan atau mengulang dicampur. Loh, katanya tadi ada yang mau dibahas. Kenapa aku sekarang ditinggal sendirian begini? Buat ngilangin bete, aku pilih pergi ke kantin buat beli es susu coklat, minuman favoritku. Baru mau jalan ke kantin, di sana aku lihat banyak senior angkatan atas lagi pada kumpul, dan ada juga yang sedang main gitar. Jadi males. Bukan males nyapa senior atau ngobrol ngalor ngidul. Cuma kalau lagi pada kumpul begitu, asap rokoknya udah kayak nyaingin kereta api. Aku akhirnya balik badan, terus jalan ke fakultas samping buat ke kantinnya doang. Dan brak, aku menabrak Onar. Nah lo, jalan pakai mata neng, main tabrak aja. Maaf Nat. Lagian lo ngapain berdiri di belakang gue? Kaget tahu. Udah salah malah nyalahin. Kau lihat Arfi tak? Maaf Abang Onar. Arfi? Kok nanya ke gue sih? Pacar aja kagak. Memang harus jadi pacar dulu. Kalau aku nanya kau tentang Arfi, aku tahu tentang kau dan Arfi. Fit, haus nih. Ngobrol di kantin yuk.
Nanti aku traktir kau es susu coklat kesukaan kamu sambil tunggu Arfi kita. Ornat ini teman aku asal NTT. Di kampus aku, kalau ngobrol sama dia suka ceplas-ceplos. Berasa punya abang sendiri. Sekitaran 2 menit jalan bareng sama Ornat. Ada perasaan sedikit berat di sisi kananku. Ternyata aku lihat ada kuda betina di samping Ornat. Lama aku pandangi kuda betina itu sampai akhirnya nabrak tembok. Ya ampun Fit, kenapa kau tabrak itu tembok? Kasihan tembok jadi retak itu. Jahat kali abang gue satu ini. Gak apa bang, tadi soalnya gue ngelihat ada kuda di samping lo. Temen lo cantik juga bang. Kuda? Kau bisa lihat kawan aku ternyata. Iya ini kawan aku titipan bapak selama aku di Jawa. Tapi dia termasuk jin muda, makanya cantik. Gak kayak kau jelek, tukang ngambek. Nat, udah deh. Dari tadi ngeselin mulu. Ngantinnya di fakultas sebelah aja yuk. Di situ banyak asap. Gak tahan gue sama asap rokok. Sial kali kau. Aku sedari tadi pengen ngerokok Fit. Ya udah yuk, naik motor aja. Masih lama juga kan kuliah selanjutnya. Apa enak coba isep rokok? Enakan juga lollipop. Ya masih jam 1:30-an. Yuk ah. Sesampainya parkiran, aku langsung naik motor Ornat. Ternyata si Ornat bukan ngajakin ke kantin fakultas samping, melainkan kafe yang terbilang cukup wah. Pilihanku saat itu es susu coklat porsi jumbo. Entah kenapa siang itu terasa terik. Si Ornat lagi-lagi tertawa lihat pesananku. Ditawari mesen makanan apa, tapi malah minta es susu coklat ukuran jumbo pula. Fit, kau sudah dengar cerita kawan-kawan tentang Arfi? Udah. Yang pada ngejodohin gue itu kak. Kurang kerjaan ah. Nih pada jodohin gue. Berasa zaman Siti Nurhaliza aja. Nurbaya kali, bukan Nurhaliza. Yang nyuruh kau nikah siapa Fit? Heran kali aku nih. Kau begitu sensi hari ini Fit. Apa ada kata-kata aku yang salah? Enggak Nat, enggak ada. Iya gue paham maksud lo. Jujur aja sih Nat, lo kan udah gue anggap abang gue. Bisa kan lo simpen rahasia ini? Kok dianggap abang sih Fit? Kirain dianggap bapak gara-gara kau sering curhat. Dih, ogah gue punya bapak sekocak lo. Yang ada perut gue mules ngakak mulu. Udah lanjutin tadi yang kau kata. Apa yang mau kau ceritaan pada aku hari ini? Cepetan. Jujur nih Nat, gue ngerasa rada canggung ketika sama Arfi. Feeling gue bukan karena gue demen alias cintrong ya, tapi ya berasa kayak abang sendiri gitu. Arfi itu, biar aku belum lama kenal sama dia, tapi aku rasa dia anak yang baik kok. Memang penampilan dia sangar, tapi hatinya Hello Kitty. Belum pernah main ke rumahnya kan? Main aja kapan hari. Aku pun tak memaksa jika tidak ada perasaan apapun antara kau dan dia. Pesan aku cuma satu. Semisal dia dekat, jangan kau sakiti dia. Jawab aja pertanyaan dia dengan jujur. Kapan gua nipu lo sih Nat? Gue gak pintar bohong. Susah buat ngomong yang gak sama di hati. Tuh lihat, kau sedang bohong. Aku yakin kau kesiangan kan tadi gak sarapan. Kenapa pesen susu doang? Pesenlah makanan biar aku yang bayar. Dipaksa makan mulu sih. Iya nih, gue pesen bakso Malang. Biar lo seneng bang. Kembung tar nih gue. Susu aja jumbo mesennya ditambah bakso. Biar kau gemukan Fit. Jangan karena kau kuliah jadi kurus. Udah mata ngalahin panda itu. Kuliah itu dinikmati Fit. Jangan diambil pusing. Bener juga sih, kuliah itu dinikmati. Tapi juga jangan terlena.
kalau nggak mau jadi mahasiswa abadi. Tak selang berapa lama Arfi datang dan duduk di samping Onar. Agak kaget juga dia lihat aku duduk di depan Onar. "Loh, Fit, kok kamu di sini? Gue cariin juga dari tadi di kampus, nggak taunya di sini, Pak Onar. Tadi gue lihat lo lagi jalan sama Bang Mena. Ya udah kan, gue nggak mau ganggu. Kali aja lagi bahas jadwal sertifikasi ke Pulau Pandeglang. Lo kan tahu sendiri, Ar, gue gagal masuk di UKM. Ntar yang ada gue kepengen ikutan." "Oh itu. Iya, bulan depan gue sama anak-anak mau ada sertifikasi nyebrang gitu ke Pulau Pandeglang. Ikut aja, Fit, nggak apa-apa. Ntar gue bantu lo nyebrang. Cuma bedanya junior gue suruh pakai complete skin div. Nah lo, gue suruh pakai pelampung sama masker doang." "Udah, Ar, kau pesanlah makanan. Biar si Vidya makan dulu. Nanti lagi bercandanya. Kau mau makan apa? Hari ini aku traktir kalian berdua." "Wah, asik nih ditraktir. Susu putih aja deh, Bang. Kenyang gue. Tadi makan roti di kampus." Fit, sorry nih. Gue lanjut obrolan tadi sewaktu kuliah di sini. Boleh nggak? Nggak apa kan? Ada Onar. Kalau mau ngomong berdua tak apa. Aku pindah saja, gimana? Janganlah, Nat. Duduk manis aja di sini, nggak apa-apa. Ya udah Ki Art, lanjut aja, nggak apa-apa. Emang mau bahas apaan sih? Jadi gini, bulan depan kan gue sertifikasi nih. Sekalian gue mau main ke asrama. Soalnya awal semester lalu, sewaktu giliran gue yang jadi junior, gue sempat mampir ke asrama. Dan di sana sempat ketemu sama Ki Sunter. Beliau berpesan kalau nanti mau masuk ke asrama perlu ngadain pembersihan. Semisal lo kuat, mau ikut, Fit. Nih gue bukan maksa lo ya. Lo Bang, kalau ikut hayu udah. Kan yang paham masalah beginian gue rasa nggak cuma gue deh. Ki Sunter. Siapa itu, Ar? Jadi gue ikut nih ke asrama bulan depan. Nggak janji deh, Ar. Kan lo sertifikasi beberapa hari di sana. Gue ngapain? Liatin kalian nyebrang gitu pakai perahu. Ogah. Pembersihan ya. Wah, Ar, kan kau yang lebih hebat dari aku. Mana bisa aku seperti itu. Tapi aku ikut aja deh, daripada di kosan sepi. Fit, jangan ikutan aja, Ar. Bahaya kalau yang bersihin cewek. Pasti ada itu siklus bulanan. Kan tadi gue udah bilang, gue mah gak maksa, gak ikut, gak apa. Mau ikut ya hayu. Nanti pembersihan asrama 4 lokasi. Kalau kampusnya gue rasa besok aja pas udah mau kuliah. Coba nanti aja ya, Ar. Bener itu kata Ornat. Kalau pas siklus bulanan dateng, yang ada kalian repot nolongin gue gara-gara diganggu. Perbincangan pun ditutup dan segera menghabiskan pesanan makanan. Makanan habis. Terus kami bertiga balik ke kampus buat kuliah sesi berikutnya. Keinginan ikut ke asrama sebenarnya ada. Hanya saja feeling aku rada gak enak. Sepulang dari kampus, aku segera pulang ke kosan. Di sana sebelum masuk gerbang, aku melihat nenek bule sedang berdiri di depan pintu. Bingung, aku ini kenapa? Nenek bule di luar begini, padahal udah aku suruh diam di kamar. Nenek kenapa di luar? Ayo masuk kamar, Fit udah pulang nih. Nenekmu saya tahan di kerajaan Paduka. Saya di sini diminta Paduka menanti Anda dengan penampilan seperti nenek Anda. Di sisi lain, nih aku Ica, adiknya Kak Fit. Aslinya Ica nggak pinter ngarang cerita. Jangankan ngarang cerita, buat ceritain cerita keseharian aja Ica lupa. Tapi kalau per poin bisalah. Kemarin Kak Fit bilang, katanya ada yang penasaran sama Ica, sampai buat Kak Fit kesel. Abisnya penasaran sama Ica, tapi bilangnya pakai kata yang gak nyenengin. Masih inget Ica? Siapa?
yang buat Kak Fit mood tempo hari. Ica mau cerita apa ya? Beneran deh, Ica nggak pintar merangkai kata-kata. Ica nggak punya bakat nulis kayak Kak Fit. Dia mah memang dari kecil suka nulis cerita. Katanya, oh iya, Ica mau cerita tentang kemarin, sewaktu Ica daftar sekolah. Sebelum Ica mau bilang, makasih banyak buat kakak-kakak kaskuker semua yang udah doain Ica biar sembuh, biar sukses di sekolah baru. Makasih banget ya kakak-kakak sekalian. Jadi ceritanya ini, Ica alhamdulillah dari kelas 1 sampai kelas 6 nilainya bagus terus. Sampai di kelas 6, NEM-nya terbilang cukup tinggi dan ranking 1 sekelas. Ica ditawarin Kak Fit ke beberapa sekolah favorit di Semarang, baik negeri maupun swasta. Dengan penuh pertimbangan dari beberapa masukan dari beberapa saudara, akhirnya Ica pilih sekolah yang negeri saja. Ica jujur aja sih meragu, mau yang mana sekolahnya. Mau sekolah di alma mater kakak, ntar malah ketemu teman lama. Padahal alma mater kakak ini sekolah negeri favorit ketiga sekota Semarang. Cuma dekat SD tempat Ica sekolah, karena banyak teman-teman yang masuk di sekolah situ. Ya, alhamdulillah, jadinya masuk ke sekolah negeri favorit peringkat kedua di Semarang. Di sini Ica ketemu banyak saingan yang hebat, mulai dari SD swasta favorit sampai negeri favorit yang jumlah NEM-nya juga tinggi. Kalau ditanya kenapa Ica nggak pengen ketemu teman lama, Ica abisnya kesel. Dari dulu Ica merasa dimanfaatin. Kalau ada PR atau ulangan, pada baikin Ica. Kalau nggak ada, pada gosipin Ica yang jelek-jelek. Jadi ceritanya malam itu, Kak, besok Ica mau daftar sekolah. Menurut kakak bagusan mana? Mana ya? Banyak kok yang bagus. Kalau mau, Ica masuk aja ke alma mater kakak. Bagus itu, kelas trilingual. Beda sama angkatan kakak, cuma bilingual. Trilingual mana ada kak? Yang ada juga bilingual. Ada dong, nih kakak buktinya. Bilingual itu bahasa Indonesia Jawa. Kalau sekarang ketambahan bahasa Inggris kesehariannya. Ye, kirain apaan? Terbaik ketiga itu sama artinya kelas bontot. Kalau ada yang bagus, kenapa nggak nyari sih kak? Lagi pula Ica nggak mau ketemu teman lama kak. Apalagi itu ada Hamzah si Tambayon. Nggak mau Ica. Jangan jelekin alma mater kakak, karena ada yang Ica nggak suka ya. Biar dikata kelas bontot, kakak pernah dipercaya ikut lomba baca berita pakai bahasa Inggris. Alma mater kakak juga pencetak pemain basket, paskibraka, juga saintis yang bisa tembus di sekolah favorit Semarang. Ica tahu siapa penemu radio. Marconi kan kak? Lah kan alma mater kakak nggak setua itu umurnya. Apa hubungannya coba? Oh salah, yang nemuin Pak Tomo satpam di sekolah. Seluh si Cak. Emang dikira manusia nggak bisa berubah gitu? Lihat kamu tuh, dulu bantet, sekarang makin bantet. Ada perubahan kan? Kakak jelek. Oke, kakak jelasin ya. Ica mau sekolah di mana itu terserah Ica, asal jangan sampai ke bawah arus. Paham kan maksud kakak? Kakak nggak mau kamu kayak anak alay yang di sinetron. Apaan? Masih bocah udah berani ngelawan orang tua. Duit aja masih minta, malah ngajakin pacaran. Belum lagi omongan rusak itu. Kasihan orang tuamu, kasihan gurumu. Mereka semua udah capek ngedidik kamu jadi anak bener. Dengan gampangnya dirusak dengan media kotor. Paham maksud kakak? Iya kak, Ica ngerti. Jadi Ica boleh masukin ke SMP negeri favorit kak. Ica juga pengen coba mandiri kak. Kemana-mana ngebis, gak jalan kaki. Boleh ya kak?
Selama otak nyampe mah nggak masalah. Kalau Ica mampu di sekolah favorit dan bisa mempertahankan prestasimu sewaktu SD, kakak izinin. Jangan jadi anak lebay kayak di sinetron. Kakak nggak suka. Itulah sosok Kak Fit. Galaknya mirip Kak Rosnya Upin Ipin. Cuma Kak Artan yang bisa ngendaliin emosi Kak Fit. Sayangnya Kak Artan jauh gini rumahnya, di Cianjur. Sabar deh, sabar kena marah terus. Kak Artan ini cowoknya Kak Fit. Jujur aja sih, Ica lebih seneng Kak Fit deket sama Kak Artan daripada Kak Arman atau Kak Hendra. Lebih terlihat sering tersenyum daripada nangisnya. Besoknya setelah pendaftaran online, Ica ke sekolah, di mana Ica menuliskan sebagai pilihan pertama buat verifikasi pendaftaran online. Kasian Kak Fit. Udah selamanya ribet terus buat pendaftaran. Sekarang mesti nemenin Ica ke sekolah. Akhirnya, setelah lama naik bis, Ica dan kakak sampai sekolah juga. Ternyata bukan asal numpuk berkas aja, tapi ambil antrian dulu, baru nunggu dipanggil. Padahal itu udah pagi datangnya. Ternyata udah urutan ke 252. Penuh banget suasana hari itu. Sampai tempat duduk pun gak ada. Kak Fit Ica minta cari duduk, tapi gak ada. Terpaksa nunggu panggilan sambil berdiri. Sekitar sejam nunggu di depan kelas sambil berdiri. Kak Fit mulai kelihatan pucet. Pas Ica tanya, "Kak, kalau kakak gak kuat berdiri, jalan-jalan dulu yuk kak. Kan ini masih urutan ke 100. Kita kan urutan 200. Yuk kak." "Kakak masih kuat berdiri kok Cak. Asal gak disuruh lari lapangan aja. Ica kalau capek duduk aja dulu." "Ya kak, lihat dong tempat duduk aja penuh semua gini. Mau duduk di mana kak?" "Udah duduk aja di lantai gak apa-apa. Mepet tembok tapi biar gak ketabrak orang jalan." "Gak mau kak. Ntar rok Ica kotor dimarahin sama mama." "Ya udah terserah. Udah ntar gak kedengeran kalau dipanggil." Ica di situ jujur aja sih, gak tega liatin Kak Fit berdiri sangat lama. Udah 1,5 jam, masih aja belum dipanggil. Sekarang sih muka Kak Fit gak pucat, tapi tegang gitu. Kenapa ya? "Kak, kakak kenapa? Ada yang salah?" "Iya itu Ca. Lihat deh, anak perempuan yang duduk di sana. Lihat kan?" "Iya kak. Kenapa?" "Tatapannya itu loh aneh. Apa karena di samping dia ada genderuwo ya? Lihat kan Cak?" "Iya kak, Ica lihat. Di, serem kak. Itu setan ngapain berdiri di samping dia ya kak?" "Mana kakak tahu." "Wah, hati-hati deh kalau dia jadi teman kamu ntar Cak. Serem amat ya itu bocah." "Udah kak, Ica ngeri liatnya kak." Kak Fit kok diam lagi kak? Kenapa? Kan dia gak ngeliatin kakak lagi." "Hush, diem, bentar berisik." "Ada apa sih kak?" "Itu ada anak cowok cakep Cak. Tinggi pula, calon-calon pemain basket ini." "Ya ampun kakak, please deh kak, kirain kenapa?" Ica bilangin ke Artini. "Hehe, jangan. Ngapain juga bilangin, gak apa kok. Kakak suka aja liatin itu anak. Udah tinggi, cakep. Daripada liatin Ica, udah pedek, bantet lagi." "Jahat banget sih kak ngatain Ica gitu." "Hahaha, biarin." Di sisi lain, jam sudah menunjukkan pukul 12 siang. Dan panitia akhirnya memanggil urutan ke 252. Akhirnya bisa duduk setelah 2 jam berdiri. Sesudah urus ini itu, Ica dan Kak Fit pun pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan pulang, Kak Fit kasih wejangan banyak ke Ica. Intinya ya jangan kecewa, semisal nanti tidak diterima. Percaya saja rencana Tuhan, tidak ada yang tidak sempurna. Seperti sekarang, mungkin Ica tidak bisa sampai di sini,
kalau nggak ditemani Kak Fit. Mungkin saja Ishak bosan nunggu kalau nggak ada Kak Fit. Makasih Kak Fit. Biar kakak galak, tapi Ishak tahu tujuan kakak itu ada yang buruk. Di sisi lain, aku terkejut dengan perkataan jin di depanku. Siapa dia? Apa maksud dia menculik nenek bule? Tiba-tiba jin tersebut berubah wujud menjadi sosok makhluk besar hitam yang berbulu dengan taring besar sepanjang bahunya. Buset, kampret, nyalon sana itu, rambut nutupin muka, teriak aku tepat di mukanya. Mari, ikut saya ke dalam untuk menemui Paduka Raja. Aku masuk ke garasi lantai 1 di kosanku. Masih ingat, ada kamar di lantai 1. Di samping kamar tersebut adalah tangga yang bawah tangga ada gudang kecil. Ternyata gudang tersebut tempat si raja tinggal. Awalnya aku pikir masa iya, ruang sesempit itu ada kerajaan. Ternyata ketika pintu dibuka, menjadilah sebuah kerajaan mewah. Pengawal yang ngikutinku dari belakang berubah wujud jadi seperti prajurit yang tampan. Tapi mereka bukanlah manusia. Maaf, silakan duduk menunggu di sini. Sebentar lagi Paduka akan menemui Anda. Aku mengangguk saja dan masih bengong lihat sekitar ruangan. Biasanya di pojok sini isinya sapu, engkrak. Kok sekarang bisa bagus gini ya? Bagaimana dengan suasana kerajaan saya? Siapa Anda? Apakah Anda penguasa di wilayah ini? Panggil saya Ki Waseno. Saya penguasa wilayah sini. Dan maksud saya memanggil Anda kemari karena teman Anda yang tidak sopan masuk ke wilayah saya. Nenek bule yang Anda maksudkan, apa salah beliau terhadap Anda? Bukankah saya datang kemari dengan maksud yang baik? Saya sangat membenci penjajah. Dia bukan pribumi. Untuk apa dia datang kemari? Maaf Ki, walaupun beliau bukan dari golongan pribumi, tapi bukannya kalian sesama jin? Lantas, apa yang membedakan kalian? Lancang sekali Anda berkata demikian. Sudah saya katakan, saya benci kaum penjajah. Apa Anda juga golongan penjajah juga? Sehingga leluhur Anda bukan pribumi? Maaf Ki, maaf. Saya sendiri belum begitu paham silsilah keluarga saya terdahulu. Saya hanya tahu jika dari keluarga ayah saya ada keturunan dari luar. Itu saja. Di sini pun saya berniat baik. Saya menempati tempat ini juga sudah seizin yang punya rumah. Saya juga sudah minta izin dengan Nyai Nah. Bila saya dan nenek saya menempati rumah ini, saya mohon lepaskan nenek saya. Walaupun beliau bukan pribumi, tapi niat beliau tidak sama dengan penjajah terdahulu. Nyai Nah, Anda sudah bertemu dengannya? Iya, semalam tengah malam ketika saya kelaparan. Maklum, anak kosan. Bagaimana bisa beliau mengizinkan penjajah masuk ke wilayah ini? Tidak bisa. Teman Anda harus dibakar saat ini juga. Ampun Ki, jangan. Jangan bakar nenek saya. Nenek saya tidak bersalah Ki. Silakan Anda pergi dari kerajaan saya tanpa teman Anda. Biarkan dia di sini. Saya tidak bisa pergi tanpanya. Pulangkan nenek saya, baru saya akan pergi. Anda saya rasa tidak memiliki hak untuk membunuh hanya karena golongan kalian yang berbeda. Dan saya pun kemari dengan niatan yang baik. Justru jika saya mau, saya bisa acak-acak kerajaan Anda. Kami manusia diciptakan bukan untuk takut terhadap bangsa jin, cukup takut kepada Sang Pencipta. Besar sekali nyali Anda, bisa acak-acak wilayah saya. Di situ sebenarnya rasa takutku sangat besar. Tapi semisal aku merasa takut, yang ada dia senang akan kekalahanku. Aku cuma terdiam. Sejenak aku mengingat-ingat beberapa doa yang aku hafal untuk mengusir jin kafir.
apa yang sedang Anda pikirkan. Saya tahu. Tapi saya tidak takut dengan Anda. Hai manusia. Selang beberapa menit, akhirnya aku duduk dan mencoba membaca doa pengusir jin. Dan terlihat mulai goyah kerajaan tersebut. Ki Waseno yang tadinya tertawa angkuh mulai kalang kabut merasa kepanasan. Begitu juga para prajuritnya yang hendak menyerangku. Berhenti, cukup. Berhenti, cukup. Saya tidak suka dengan semua ini. Anda merusak kerajaan saya. Berhenti, atau saya hancurkan teman Anda saat ini juga. Aku tetap melanjutkan doa sambil mata terpejam. Perasaan takut dan marah menjadi satu di tubuhku. Sekitar 5 menit kemudian. Sudah cukup, hentikan. Baiklah, saya mengaku kalah. Saya kembalikan teman Anda dengan syarat Anda memberi sesajen terhadap prajurit saya yang tidak membiarkan mereka kelaparan. Maaf Ki, itu bukan urusan saya. Saya tidak diperkenankan memberikan sesuatu untuk kaum Anda. Terlebihnya Anda bukan jin baik ataupun jin putih. Kembalikan nenek saya tanpa syarat, atau akan aku semakin rusakkan kerajaan ini. Silakan, ambil sana teman Anda dan pergilah baik-baik dari kerajaan ini. Setelah ini saya tidak akan mengganggu Anda. Terima kasih. Saya pamit. Wassalam. Setelah itu aku keluar dari kerajaan tersebut dengan gumpalan kabut hitam. Yang disinyalir adalah nenek bule. Terima kasih nak sudah menolong saya. Maafkan kelalaian saya yang tidak menuruti Nak Fit untuk tidak keluar rumah. Iya nek, gak apa-apa. Nenek istirahat saja ya, biar sehat lagi. Lagian nenek udah dibilangin jangan kelayapan, masih aja bandel. Misal tadi Fit pulang malam, apa yang terjadi sama nenek? Maaf Nak Fit, saya hanya mencoba berinteraksi dengan warga jin di rumah ini. Tapi saya tidak tahu, tiba-tiba saya ditangkap prajurit tadi. Udah gak apa-apa. Udah ya nek, Fit capek. Istirahat aja yuk di kamar. Sore itu aku pilih istirahat di kamar sampai malam. Perut kosong sudah tidak aku pikirkan. Soalnya stok mie instan masih numpuk di pojokan kamar. Tiba-tiba ada SMS dari Arfi. Fit, kamu lagi apa? Turun nih, aku di luar. Ada perlu apaan? Jam segini Arfi main. Fit, kamu lagi tidur? Itu ada Bang Arfi main. Keluar Gi. Cie. Terdengar suara Tiara mengetuk pintu. Segera aku buka pintu kamar dan aku lihat si Tiara cengar-cengir gak jelas. Lah, lo dari tadi molor Fit. Kucel amat tuh muka, kayak kejatuhan lemari. Biasa Tir, kan semalam aku begadang di kampus juga sampai sore. Pegel badan gua mah. Ngapain Arfi main jam segini? Jam 8 malam loh. Apa gak apa-apa ketahuan sama ibu kos? Udah gak apa-apa. Kan batas jam 9 malam nerima tamu cowok. Slow aja. Lagian kalian pacaran mau sampai malam gitu. Buset, siapa yang pacaran? Mikir ah, mau nemuin Arfi terus lanjut tidur lagi. Capek gue. Hahaha, gak ngaku pacaran nih ye. Fit, cuci muka bentar napa? Jelek tuh muka, gak enak dilihat pula. Bodoh ah, biar Arfi tahu gue capek terus balik. Dengan baju seadanya dan muka seadanya aku turun tangga ke lantai 1. Di situ aku melihat masih ada bekas aroma hangus di gudang. Lama bener Fit, bukain pintu. Tidur lo. Lah, ini muka kenapa? Jelek amat. Ah, udah. Kenapa lo malam-malam ke kosan gue? Ngantuk nih. Oh alah. Ya udah ah, gue balik, nggak enak gangguin lo. Dah ya. Dih orang, udah ngebangunin main, tinggal pergi aja. Nggak sopan. Hehe. Pis,
Iya deh, nih gue masuk. Mari Tuan Putri duduk di sini. Nggak enak ngobrol sambil berdiri. Yang harusnya ngomong gitu gue kali Ar. Udah sini duduk. Gimana? Ada yang bisa gue bantu? Mbak Arda, kok tumben ngintilin terus? Mana Nyai Raksa? Hus, sopan dikit sama orang tua. Maaf. Gimana? Gue kesini cuma mau pinjam materi kuliah aja sih. Ada beberapa materi yang nyelip kemana. Mau ke Ornat. Ternyata dia lagi ke stasiun jemput temannya. Ya udah, nyari yang deket aja. Cie, tumben rajin. Bentar ya, gue ambil dulu. Di situ aku tinggalkan Arfi berdua sama Mbak Arda. Gak lama kemudian aku turun bawa materi sama kopi buat Arfi. Maaf ya adanya kopi. Susu kesukaan lo udah habis. Nih materi yang lo cari. Sorry, tulisan gue kayak ceker ayam. Belum gue salin di buku soalnya. Iya gak apa-apa. Makasih kopi sama materinya. Gue balikin besok di kampus. Gak apa kan Fit? Gak lagi lo pakai belajar juga kan? Malam ini gue mau tidur aja Ar. Capek sebadan gue mah. Nenek juga lagi sakit itu. Tadi abis diculik sama jin odong-odong. Itu ya yang nyulik. Tunjuk Arfi ke gudang. Lo apaan tadi Fit? Sampai kecium aroma hangus gini. Mbak Arda juga tadi bilang kecium bau hangus. Terus beliau keluar itu. Gue marahin doang Ar. Masa gara-gara nenek gue boleh asal main nyekap aja. Gak sopan toh sama nenek-nenek. Walat ntar. Gak mungkin lo marahin doang Fit. Terus gimana ceritanya bisa sampai nyekap? Ya udah gitu doang. Yang pastinya mereka janji gak ngeganggu gue sama nenek gue. Jangan galak-galak Fit sama mereka. Kasian lo. Sampai segitunya itu kerajaan. Ar, emang salah ya kalau gue bela nenek gue? Nenek gue mau dibakar lo. Makanya sekarang lemesan beliau. Lain kali panggil gue kalau ada yang ngusilin lo. Jangan bertindak sendiri. Atau panggil aja Mbak Arda. Ntar juga bisa bantuin lo. Selagi gue bisa sendiri, kenapa enggak Ar? Oh iya, nenek gue diobatin apa ya Ar? Gak tega gue. Udah nenek-nenek gitu dikerjain pula sama jin odong-odong. Hahaha. Lo mah manggil nenek-nenek mulu karena umurnya tua gitu. Itu nenek masih kelihatan muda kali. Cantik banget buat ukuran jin bule. Ya udah, mana nenek lo? Biar di rumah gue aja dulu. Gak ada obat buat beliau. Mungkin besok pagi sudah sedikit pulih. Ya udah, gak apa-apa. Titip nenek gue ya Ar. Maaf ngerepotin lu.